Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita ibadah satu kali dan juga minggu besok ibadahnya satu kali, spesial service jam 12 Bapak Saudara ya. Nah, kita bersyukur hari ini kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus itu dicatat di bangsa negara kita Indonesia sebagai hari libur dan hari besar nasional. Berarti Bapak Ibu Saudara, pemerintah kita mengakui bahwa Yesus yang kita sembah adalah naik ke surga. Percaya katakan amin. Saya percaya mereka tidak hanya mencatat tanpa mempelajari. Saya percaya mereka mencatat karena sebuah historis. Katakan historis. Katakan semua karena sejarah. Bapak Saudara. Ya, sambil diikuti Mas materi saya Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, sebagai hari besar nasional diberikan libur, Bapak Saudara. Enak loh ya, diberikan libur, ya, diberikan libur. Ya, Bapak Saudara. Nah, dia lahir diberikan libur tanggal 25 Desember. Dia mati diberikan libur Jumat Agung, Bapak Saudara. Ya, pas hari Minggunya, Bapak Saudara, dia bangkit, ya pas libur juga, yuk hari Minggu pas bangkit, Bapak Saudara. Ya, Saudara. Nah, dia naik ke surga diberikan libur sekali lagi. Bahwa semua apa yang Yesus kerjakan di muka bumi dicatat sebagai sejarah. Yang percaya katakan amin. Saya percaya semua para tokoh-tokoh sejarah mencatat bahwa dia pernah ada, dia pernah hadir secara fisik di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Tak terbantahkan oleh sejarah, dia pernah datang ke dunia. Ya, di Yohanes pasal pertama firman jadi manusia. Dia datang secara fisik, bukan secara roh saja. Dia datang secara fisik, memang Allah itu roh. Tapi dia datang secara fisik, secara daging di dunia ini. Next Mas. Nah, kalender besar nasional mencatat bahwa kenaikan bukan disebut Yesus Kristus Pak. Kenaikan apa? Isa Al-Masih. Saudara. Nah, dari bahasa Arab itu dari kata Al-Masiyah. Saudara. Al-Masiyah, Saudara. Saya tidak seberapa menguasai bahasa Arab, Bapak Saudara. Ya, karena saya nggak pernah ngaji, Bapak Saudara. Tapi Ibrani Mesiak. Ya, arti kata Al-Masih itu Mesiak, Mesias. Yunani itu Kristus. Adalah gelar yang ditujukan kepada Isa, Bapak Saudara. Jadi orang Muslim itu menyebutnya Isa, Bapak Saudara. Padahal saya kurang seberapa paham itu ada kalau di Al-Quran. Mungkin yang pernah belajar Al-Quran, Bapak Saudara, dikatakan bahwa Isa itu roh Allah. Ya kan? Siapa yang pernah belajar itu, Bapak Saudara? Ya, kalau itu lupa ayatnya di Bapak Saudara. Cuma saya pernah dulu Islamologi dikatakan Isa roh Allah. Ya, Isa itu roh Allah. Nah, Al-Masih itu dari dalam keyakinan Abrahamik, Al-Masih memiliki arti yang membaptis. Yang diurapi, Bapak Saudara. Yang mengusap, yang membelai berasal dari kata mahasa. Masaha, Bapak Saudara. Masaha. Bapak Saudara, bukan mahesa, masaha. Bapak Saudara, jadi keberadaan Isa di muka bumi ini, kedatangannya diakui oleh seluruh dunia. Bapak Saudara, dan dicatat bahwa dia adalah Al-Masih. Bapak Saudara, dia adalah yang diurapi, yang percaya katakan amin. Dia yang diurapi. Makanya di bawah kolong langit ini nggak ada nama yang paling besar. Yang atasnya namanya itu kita diselamatkan. Kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, dulu pernah ya Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara pernah ikut. Ingat nggak dulu kita pernah doain Bapak Saudara orang yang bisu tuli. Pak Frans ya. Dia Muslim. Dia bisu tuli. Karena main pocong-pocongan di rumah kosong Bapak Ibu. Ya, dia bisu tuli 9 bulan loh. Dibawa obat kemana? Ke Banyuwangi, dicarikan semua. Ya, orang pinter bahkan secara medis, Bapak Saudara. Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Ya, karena Bapak Ibu Saudara harus ngerti setan itu juga punya pangkat, Pak. Yang ngerti katakan amin. Bukan yang di dunia ini punya pangkat, polisi itu punya pangkat, ya kan? Yang cedul itu kopral, ya kan? Sampai yang menengah itu
mayor gitu kan saudara, kapten Bapak Saudara. Ya, ada lagi tingkatannya, jenderal Bapak Saudara. Nah, ya Bapak Saudara, nah kebetulan ini bandel gitu saudara ya. Ini bandel pangkatnya sudah lumayan tinggi ya, pati lah Pak Yo ya. Sehingga dibawa kemana-mana menter Pak, mental Pak. Ya, sehingga satu kali Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu bongkar pagarnya kolam renang Pak Petrus. Ini saya dari tukang rombeng Pak, tukang rombeng. Panggilnya Pak RT karena saya RT. Ya, saya berharap ke depan digantilah gitu saudara ya. Sudah tak tergantikan nggak enak saudara. Artinya kan, iya loh Pak, saya ini 4 periode loh Pak. Ini periode yang kelima 5 tahun loh Pak. Ya kan ini sangat, ya kan kok ono apa-apa Pak RT, ono apa Pak RT gitu kan. Saudara kucingnya hilang, Pak RT kucingku kok hilang lah gitu saudara, repot Pak Saudara ya. Sampai kucing-kucing hilang Pak RT di saudara ya. Pak RT lampunya mati Pak Saudara, Pak RT bote buntu semua Pak RT. Tapi saya menganggap gini, saya menganggap itu adalah sebuah pelayanan. Gak hanya berdiri di mimbar. Saya menganggap keberadaan kita, yaitu tadi keberadaan orang-orang percaya yang Tuhan eklesia adalah ek dan kalio, orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan menuju terang. Bapak Saudara, keberadaan kita di lingkungan itu adalah menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Saudara, semua apa yang kita kerjakan itu melayani Pak. Artinya begini, nggak ada sebenarnya batasan pekerjaan sekuler sama pekerjaan pelayanan. Di gereja melayani, di sana sekuler enggak Pak. Semua yang kita lakukan adalah pelayanan. Amin. Makanya saya kemarin kasih anak-anak muda encourage bahwa kita ini melayani semua. Keberadaan kita di dunia ini menjadi gereja, eklesia adalah orang-orang yang melayani. Menjadi duta besar, ambasador kerajaan Allah. Amin. Bapak Saudara, ya. Jadi melayani, saya anggap melayani Bapak Saudara. Parkir ngono sing bingung gak sama tuh. Pak RT, wonge gak wani ngomong sing Pak RT ini mana gitu kan. Ya ngomong lho kayak gitu kan. Ya kan akhirnya ya kan kadang yang diomongi iki rodok gak kena gitu ya saudara. Ya saya rodok mendelik titik cek wedi saudara ya. Dan puji Tuhan ya wedi. Kalau saya mendelik wis wedi Pak gitu kan. Ya kan. Tadi kemarin saya mendelik wis wedi saudara ya. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa sampai endi mau yuk kok tadi RT-RT-an bareng. Ya. Tak terbantahkan oleh sejarah dia pernah datang ke dunia. Ya. Bahwa Al-Masih yang diurapi Yesus Kristus. Ya tadi sing iku ya. Budek dan bisu. Ya kan Bapak Saudara. Gak krungu loh Pak, bener-bener gak krungu. Gak krungu. Tapi saya bilang sama roh yang dalam dia. Di dalam nama Yesus Kristus. Keluar kamu. Sudah. Dalam nama Yesus Kristus. Nama itu berkuasa Pak. Nama Yesus itu berkuasa Pak. Dan dia ngomong Pak Petrus pertama kali yang dia ngomong gini. Ojo coplok maskerku kata gitu. Oh iya maskerku ndi ta Pak ya. Maskerku ndi gitu. Ngomong Pak. Saudara. Bahwa nama Yesus berkuasa. Isa Al-Masih. Yang artinya diurapi, dia diurapi Bapak Saudara. Dia berkuasa. Supaya di dalam nama itu semua yang ada di kolong langit, di bawah langit. Semuanya tunduk kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tunduk Bapak Saudara. Tunduk. Nah, kita buka kitab Kisah Para Rasul. Kita masuk dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kisah 1 Bapak Ibu. Coba waktu itu ngusir itu kan nama Yahweh itu gak payu ya sudah diguyu. Nama Yesus wedi Pak. Sudah wedi kan. Ya. Nama itu berkuasa Pak, cok macam-macam. Anda panggil ya, Anda panggil, Anda kalau sakit. Ya Pak, dulu itu saya sakit Pak. Ya kan sakit itu nemen Pak Petrus terus nemen. Ya kan anyang-anyangan. Oh anyang-anyangan itu loro lho, gak iso kencing. Betul apa betul? Luar sampai menusuk-nusuk gitu kan. Saya bilang darah Yesus.
darah Yesus sembuhkan. Mandek. Penyakit-penyakit ya wedi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Wedi wis tala wedi Bapak Saudara. Ya kan? Panggil nama itu Bapak Saudara. Saya percaya nama itu berkuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 kita ikuti pembacaan ini. Hari ini khotbahnya ekspositori Pak Yo gitu kan. Kemarin saya perlengkapi beberapa jemaat yang rindu untuk mereka bisa memberitakan Injil, ya kan, di preaching class dan anak-anak muda, Bapak Saudara. Saya perlengkapi mereka untuk mereka bisa memberitakan Injil, Bapak Saudara. Ya, nah ayat pertama bilang begini, yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Hari ini saya berikan latar belakang sejarah Pak Yo, supaya jelas gitu kan, sebagai pengkhotbah yang teologis. Di situ dikatakan gini, Lukas menulis Hai Theophilus. Ada beberapa penerjemah mengatakan bahwa Theophilus itu adalah gelar kehormatan bagi orang-orang yang dihormati, Saudara. Tapi ada juga para penafsir yang mempunyai pandangan bahkan menolak, itu bukan gelar. Itu benar-benar Theophilus secara pribadi, secara manusia. Saudara, jadi ada dua pandangan, Theophilus sebagai orang yang mendapat gelar, orang gelar kehormatan. Yang kedua, Theophilus adalah seorang pribadi, adalah buah dari pelayanan Lukas. Jadi Kisah Para Rasul ini adalah buku kedua yang ditulis oleh siapa? Lukas. Lukas si penulis Injil Lukas, Saudara. Ya. Jadi kalau dulu Vin yang khotbahnya ini kan Yusuf Roni gitu kan. Wow. Nah, saya mau belajar artinya menjadi pengkhotbah yang teologis sekarang. Artinya ya digali lah, menggali lebih lagi. Nah, benar-benar Lukas itu mencatat bahwa Theophilus, para penafsir tadi mencatat Theophilus itu adalah buah anak dari anak rohani, buah dari pelayanan Lukas. Dia bilang kepada Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Injil Lukas mencatat semua yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Semua dicatat, dikerjakan, yang diajarkan. Nah, ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sampai pada hari terangkat, artinya begini, sampai pada hari terangkat. Lukas mencatat. Amin. Sebagai murid dia mencatat itu. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, sama-sama katakan berulang-ulang. Berulang-ulang. Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus berulang-ulang. Gak satu kali. Kalau kemarin yang pas-pasca kan, saudara sesuai tes kan, 3 kali Yesus menampakkan diri. Kalau ada murid-murid yang pada waktu itu bingung, duka cita, ketakutan. Tapi Lukas mencatat, ia mencatat bahwa ia menampakkan diri pada waktu 40 hari berulang-ulang. Dan ia berbicara tentang apa saudara? Kerajaan Allah, the kingdom of God. Dia ngajar tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Jadi senangannya Tuhan Yesus makan-makan. Ya kan Bapak Saudara. Itu termasuk dalam value-nya GPI Pakis. Selalu Pak makan-makan. Ya kan. Karena di tempat makan itulah. Makan-makan itu adalah tempat yang terbaik Bapak Saudara ya. Nah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, Bapak Saudara, masuk materi saya, Mas. Ada 2 perintah yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga, Bapak Saudara.
Jadi kalau sifatnya perintah, itu harus Pak, sama-sama katakan harus. Ada 2 perintah Pak, itu harus. Dan murid-murid semua mengerjakannya. Yang pertama, ayat yang keempat. Perintah itu ialah Yesus mau bahwa murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus mau murid-murid untuk apa Bapak Ibu? Menantikan janji Bapa. Jadi mereka nggak boleh keluar dari Yerusalem. Mereka tetap tinggal, menantikan, ngenteni. Ayat yang kelima saya teruskan Bapak Ibu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Mereka bertanya, yuk sama-sama kita baca. Maka mereka bertanyalah, mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan ya saudara. Yang kedua Mas, perintah yang kedua ada di ayat 8. Kamu semua akan jadi saksiku. Amin. Saudara semua adalah saksi. Nah, saya tadi sengaja cari apa sih sebenarnya yang saksi yang bagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Itu ternyata ada dalam surat Lukas yang pertama. Coba lihat di Injil Lukas 24. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus menjadi saksiku? Apa yang disaksikan sih Bapak Saudara? Apa berita kesaksian yang bagaimana? Yuk sama-sama kita buka Lukas 24. Ayat 45 sampai 49. Yuk sama-sama kita baca. 2-3 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Jadi pada waktu itu pikirannya belum terbuka. Kalau belum terbuka belum ngerti Pak. Orang itu kalau belum dibuka pikirannya nggak ngeh. Nggak dong-dong. Apa sih Yub? Apa sih Yub? Nggak ngerti. Apa sih Tuhan? Nggak ngerti. Perikopnya dalam bahasa Inggris, the scriptures open. Firman itu dibukakan, ayat itu dibukakan. Lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga dikatakan mereka mengerti kitab suci Bapak Saudara. Yang artinya mereka nggak ngerti. Murid tapi nggak tahu. Mungkin hari ini saudara sudah terima Yesus, sudah rajin ke gereja. Tapi nggak ngerti, karena kenapa nggak ngerti? Pikiran kita belum dibukakan. Sehingga akhirnya kita orang Kristen ya rajin ke gereja. Hidup untuk diri sendiri tetap. Yang dipikir wes pokoknya masalahku terus Pak. Yang dipikir bos. Tapi saudara tahu bahwa semua saudara dipanggil, diperintahkan Tuhan untuk jadi saksi. Amin. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara. Nah ini saudara catat, ini penting, inilah yang Yesus maksud. Kesaksian apa, berita apa sih yang saudara harus saksikan, yang kita murid-murid harus saksikan. Mesias menderita. Dia mati, dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itulah berita Bapak Saudara yang Yesus bukakan kepada murid-murid.
Itulah pesan Injil. Bahwa Mesias, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit. Yang ngerti katakan amin. Dan ayat 47, ini loh yang Yesus maksud. Kamu akan menjadi saksi. Saksi yang bagaimana? Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, apa Bapak Ibu? Dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus tahu Bapak Saudara, ketika murid-murid disuruh menyampaikan bahwa Mesias menderita, Mesias mati dan Mesias bangkit. Dan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus tahu tantangannya berat. Yesus tahu tantangannya berat. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka sejak hari itu Bapak Saudara, murid-murid maka dikatakan mulai dari Yerusalem. Hari itu start pemberitaan Injil. Mulai kapan? Dari Yerusalem. Ketika murid-murid setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi, mereka jadi saksi. Nah, ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ternyata dalam surat Lukas yang pertama, Injil Lukas yang pertama, bagian pertama yang Yesus tulis, Lukas mencatat apa yang dikatakan Yesus. Bahwa Yesus menjanjikan janji Bapa kepada murid-murid. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai apa Bapak Ibu? Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Pada waktu lalu Pak Bambangnya Yefta pernah lihat ini pada terjemahan bahasa Jawa ya Bia. Kuasa itu dalam bahasa Jawanya kesaktian apa? Kesakten, Saudara. Kesaktian ternyata. Kesaktian, Saudara. Ya kan? Nah, sebab Yesus tahu waktu murid-murid memberitakan berita tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahwa ada berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus, itu tantangannya berat. Makanya Yesus tahu dia harus memperlengkapi murid-murid dengan kekuasaan, dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Yang ngerti katakan amin. Berat loh Pak, memberitakan tentang Yesus itu tantangannya berat Pak. Tantangannya berat. Maka kita perlu diperlengkapi. Dan Lukas mencatat itu dalam ayat 49. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Ayat kita kembali ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Karena pada waktu kita memberitakan berita ini Bapak Saudara, pasti ada tantangan Pak. Gak mungkin gak ada tantangan. Gak mungkin. Ada waktu gereja ini didirikan, tantangan demi tantangan Pak. Tapi terus gitu kan. Ya kan. Sehingga disenangi gitu kan. Anda parkir mobil Anda dicorek-corek. Itu kan tantangan gitu kan. Apalagi pada waktu itu. Ya, Saudara, yang anak-anak sing golongan ipung gitu kan tidur gereja, tiba-tiba ben malam dikirimi bola-bola api gitu kan, dikirimi coklat ya enak Pak ya. Meledos-meledos di tengah taman, dulu kan ada taman. Itu tantangan. Loh, kalau Anda nggak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi, jebol Pak. Loh, Anda disantet budal-budal. Ya kan, Bapak Saudara? Makanya pada waktu para utusan Injil pergi ke Kalimantan. Makanya orang Dayak itu takutnya sama penginjil Pak. Dengan ilmu apapun mereka nggak takut. Hilang dalane nang kono Pak. Ya kan para penginjil
ditenung, terus apa lagi? Dikei racun, gak mati Pak. Seperti apa yang dikatakan, minum racun maut pun gak mati gitu kan. Ya kan? Lu kan gak ero Pak ya diracun itu. Moro-moro gelasnya pecatar gitu kan. Itu terjadi pada waktu zamannya Pak Luat. Teman saya yang biasa khotbah masuk di pedalaman beritakan Injil, dia diracun. Gelasnya pecah Pak, tas. Ya kan, bukan karena kita nyoba ilmu, aku sakti bro, nih racun tikus tak ombene mati sampean gitu kan. Itu mati sampean. Tapi kalau Anda nggak ngerti, Anda diracun gitu kan, nggak mati. Bapak Saudara, karena Yesus menjamin Anda dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin Bapak Saudara. Kasakten, bahasa Indonesia kasakten. Tapi kita eksplor hari ini ya, apa yang dimaksud dari kuasa yang Yesus maksud. Ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya kamu akan menerima dunamis. Duduk dinamis mas, dunamis gitu kan. Dunamis itu artinya bergerak gitu kan. Saudara, jangan ngetik Mas Luki, dunamis. Nah, saya tunjukkan dengan dari bahasa aslinya saudara ya. Kalau kita ini sengaja nggak tak terjemahin Pak Yu. Langsung lihat di KJV supaya saudara tahu terjemahan aslinya. Apa itu kata dunamis? Ya, jadi dulu kan angel Pak Yo. Nek nyapno khotbah bahasa asli kan angel Pak Petrus. Alkitabnya tebel-tebel eksegesi. Saiki aplikasi keluar Pak. Apa itu dunamis? Pada waktu itu Yesus menyuruh murid-murid untuk tinggal. Gak boleh keluar Yerusalem. Kamu harus diperlengkapi dulu. Dari tempat maha tinggi dengan kuasa, dengan dunamis itu. Apa itu? Strength itu. Gak enak. Ini Inggris Jawa yang ini. Strength. Apa itu strength? Kekuatan. Power. Ya saudara. Ability. Strength, power, ability. Saudara, kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan kekuatan, kuasa, kemampuan. Saudara. Inherent power. Power residing in a thing by virtue of its nature. Ya saudara. Inherent power, kuasa yang besar Bapak Saudara. Power residing in a thing. Ya saudara. Kuasa untuk mengadakan sesuatu saudara. Of its nature. Jadi gak main-main saudara. Power residing. Jadi dengan kuasa itu Anda bisa mengadakan, memerintahkan sesuatu. Dari dimensi nature, natural saudara. Or which a person or thing exert and puts forth. Power for performing miracle. Kuasa untuk membuat mujizat. Moral power and excellence of soul. Kuasa untuk mempunyai moralitas and excellences of soul. Mempunyai jiwa yang excellent, Bapak Saudara. The power and influence which belong to riches and wealth. Kuasa untuk menjadi pengaruh. Termasuk di dalamnya apa Bapak Ibu? Riches and wealth. Kekayaan dan kesehatan. Wealth. Kekayaan dan kemakmuran. Sorry kesehatan. Bukan kesehatan. Kesehatan health. Sengaja Bayu gak terjemahin. Supaya tahu gitu saudara ya. Ini loh. Nanti para pengkhotbah itu kan. Power and resource arising from number. Kuasa. Sumber daya untuk membangkitkan jumlah. Ya kan, waktu Petrus berkhotbah, Petrus itu wong bodoh, Pak. Gak sekolah teologi ya, khotbah tok. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus ada berita pertobatan. Anda yang percaya diselamatkan. Anda yang menerima Yesus diselamatkan. Hari itu 3.000 orang bertobat. Power consisting
in our resting upon armies, force and hosts. Ya, apa tadi terjemahannya? Ini guru bahasa Inggris gitu. Ya, power consisting. Jadi kuasa untuk Anda bisa menghancurkan, untuk menolak setiap ya benteng-benteng musuh, saudara. Untuk Anda akhirnya menjadi armies, menjadi tentara Tuhan. Force and host. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, benar-benar Dia memberikan pesan supaya kita semua menjadi saksi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anda adalah sebagai gereja, kita sebagai gereja dipanggil untuk jadi saksi, Pak. Jadilah saksi. Amin. Jadilah saksi. Karena kekristenan sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu Pak zamanku, ya kok zamanku nom-noman itu Saudara ya. Ya di gereja Pantai Kosta, Pantai Kosta Bapak, Pentakosta. Itu kita disuruh berlutut 10 hari. Ya kan, sambil angkat-angkat tangan, nangis-nangis, 10 hari gitu kan. Doa pencurahan Roh Kudus, Pak Evan mungkin tahu ya. Udah kan? Ya kan? Wah, supaya apa? Supaya jadi saksi Bapak Ibu. Nah, tapi kekristenan sekarang kan nggak mulai bergeser. Akhirnya semuanya khotbah-khotbahnya bergeser. Semua akhirnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan. Ya kan akhirnya menjadi orang-orang yang akhirnya ya wis lah self. Wis yang penting aku dari Kristenku. Cek soge salah Pak. Anda jadi anak Tuhan. Soge itu bonus. Amin. Jadilah saksi bahwa ada berita kematian Yesus, kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ada pertobatan, berita pertobatan, pengampunan atas dosa-dosa. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada pengampunan, ada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Itu yang menjadi mestinya berita yang terus kita gaungkan. Ya boleh sih berita tips, ya kan tips motivasi bolehlah tambah-tambahan. Tapi berita Injil, berita murni Injil adalah berita keselamatan, berita pengampunan dosa dalam Kristus Yesus. Bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus menerima hidup yang kekal. Dosanya diampuni. Amin. Pak dulu, walaupun saya waktu itu Pak Pur belum memberi diri untuk ya kan, cik mokong-mokong didik belum memberi diri untuk jadi hamba Tuhan. Aku ketemu sopir taksi, Mak, numpak saksi. Ya, tak ajak ngomong, Pak. Tak ajak ngomong tentang Tuhan Yesus. Ketemu bakul bakso, ya kan, tak ajak ngomong, Pak. Nah bagaimana mereka diselamatkan kan pada waktu itu kan. Kalau nggak ada yang berberitakan. Pak, sing penting itu kelakuan kita. Kelakuan kita kalau suci kudus kita sudah jadi saksi. Omong kosong, angel Pak. Kudus itu menilai kini wis nanggone surga loh. Gak berbuat dosa. Artinya kelemahan kita saya ini masih lemah Pak Gem. Udahlah, sing liya wae melayani. Saya masih lemah, saya penuh dengan dosa. Saya percaya kehidupan kita di dunia ini proses Pak. Gak ono sing langsung sempurna. Tapi kita percaya bahwa semuanya kita ini dikuduskan. Amin. Kita ini dikuduskan. Sambil diproses Tuhan. Sampai kita memperoleh kedewasaan penuh. Jadi kekristenan kita itu bukan work for, tapi work out. Kalau work for itu kita bekerja keras supaya kita diselamatkan. Tapi kalau work out itu beda Pak. Semuanya Tuhan sudah install. Amin. Di dalam tubuh kita contoh fitness. Kita ini aslinya sudah suspek Pak. Ono otot suspek ya Pak. Untuk mengeluarkan Anda perlu fitness. Perlu diet.
Betul apa betul? Semuanya Tuhan sudah install loh. Gak ada alasan lagi Bapak Saudara. Dan saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, aku mau saksi mana? Dulu Bapak Saudara di pinggir jalan sambil bawain berkat sedikit, tukang-tukang beca gitu Saudara, pengemis-pengemis. Tak saksi no Tuhan Yesus Pak. Ya kan? Tak saksi no dulu Pak. Saya percaya ini perintah, ini bukan buat saya, tapi ini perintah adalah buat gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah eklesia. Anda adalah gereja. Amin. Anda dipanggil untuk jadi saksi. Dan Tuhan tahu untuk jadi saksi Tuhan berat. Tantangannya gak mudah. Tapi percayalah Tuhan memberikan kuasa. Roh Kudusnya. Amin Bapak Ibu. Untuk jadi saksi. Kamu akan terima kuasa. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ayat 8 dikatakan di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Engkau jadi saksiku. Amin Bapak Ibu. Saya mungkin Tuhan aku tak bareng ini kendel mana. Tadi setelah jadi hamba Tuhan gembala kan. Kadang-kadang Pak Yu, sepenting kan khotbah nyampein firman. Enggak, saya mau jadi saksi one on one lagi kayak dulu. Amin Bapak Ibu. Saya mau memenangkan jiwa lagi. Karena puji Tuhan, percayalah firman yang saudara tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya. Teman saya voli, mbahnya itu gak berangkat-berangkat, umurnya 125 tahun Pak. Sakti jari ini, itu sakti sak duku kupang duku pakis ngerti. Bu Esti ya kan pernah. Teman saya Jafar pelatih voli bilang, "Fet, kok nak pendeta?" Si aku gurung dadi pendeta. Aku cek sekolah pendeta, gurung dadi pendeta garis kawai gitu Saudara. Ya, kon doano mbahku po. Ya kan, lek budal ndang budal, ya kan Saudara. Iki wis bancaan gak budal-budal gitu Saudara. Lek budal ndang budal gitu Saudara ya. Ya kan? Ya bilang ya minta kehendak Tuhan lah. Saya datang Pak, saya beritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa ada pengampunan. Bahwa Yesus itu bangkit, Yesus mati, ya saudara. Yesus lahir, bangkit, Yesus hidup. Ada pertobatan. Ada pengampunan dosa. Bahwa Bapak kalau menerima Tuhan Yesus, Bapak semua dosanya diampuni. Bapak menjadi warga kerajaan surga. Bapak mau? Purun kalau Pak. Untung saya bisa bahasa Jawa Pak. Purun. Saya bilang. Ya saudara. Iku wongnya wis matang-matang Pak di tempat tidur. Gak iso apa-apa. Ya kan. Terima Tuhan Yesus. Dan dia saya tirukan mau. Puji Tuhan Pak. Gak usah lama-lama. Besok paginya saya ditelepon Jafar. Fet, wis budal mbahku. Ya saudara. Ya kan gak apa-apa. Walaupun di makam secara muslim gak apa-apa Bapak Saudara. Yang penting jiwanya diselamatkan. Karena Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ketika membaca firman ini tadi merenungkan kembali. Saya rekomitmen Tuhan, aku kudu kendel mana kayak gitu kan. Memberitakan kabar baik itu, memberitakan berita keselamatan itu. Ya, kadang soalnya males Pak Yo, kan secarno lah. Ya kan, apalagi ono mesti kan orang-orang bilang, agamamu agamaku. Itu kan gak usah ngurus-ngurus agamaku. Ya kan? Pak, percayalah kekristenan itu gak ngurus agama. KTP-nya aja Kristen. Karena dikatakan Kristen itu pengikut Kristus, murid Kristus. Tapi murid Kristus gak kelem saksi gitu kan. Amin. Saudara semua mau jadi saksi? Jadi saksi. Sama-sama kita jadi saksi Tuhan.
Dan kita minta apa yang dia janjikan. Kita minta. Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Ada ayat 4 dikatakan Yesus melarang mereka. Ojo tinggal no Yerusalem. Menantikan janji itu. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama. Pak, Bu, loh Om, kan ada teologi yang ngomong Roh Kudus itu sekali dicurahkan. Kan yang penting kita harus, enggak Pak. Saya percaya, saya ini contoh ini loh Yub, ya toh. Contohnya ini Bapak Saudara ya, ini penuh, ya kan? Saya mau tanya sama saudara, ini biarlah jadi pandangan teologi ya gitu. Anda perlu diurapi sekali atau Anda perlu diurapi bukan berulang-ulang kayak Anda perlu diurapi senantiasa. Ya kan? Rasanya gak enak kayak isi ulang gitu. Kita perlu diurapi senantiasa. Memang sekali, ya sekali. Tapi kita perlu diurapi senantiasa. Karena pengurapan yang Tuhan berikan, pengurapan yang Roh Kudus berikan itu progresif Bapak Ibu. Progresif Pak. Pak Niko pada waktu menyampaikan Pentakosta ketiga ditentang. Hamba Tuhan sesat lah dan lain-lain. Apa itu Pentakosta ketiga? Apa itu gini? Saya dengar sendiri itu Bapak Ibu. Pada waktu di sidang raya gitu kan. Ya pendeta-pendeta pisan sing nyampekno gitu Saudara ya. Ya kan? Mana teologi, mana Alkitab? Enggak. Saya percaya kita perlu senantiasa meminta pengurapan Roh Kudus. Amin. Ya, kita perlu senantiasa. Wah, kita sekali ya Pak Gem. Nanti buktinya hidupmu nggak berkuasa gitu kan. Mana buktinya pancet ahe. Makanya kita perlu senantiasa diurapi Roh Kudus supaya hidup kita tetap progresif. Terus progres. Terus bergerak, terus memenangkan jiwa. Kami longgo-longgo Pak. Nyanyi kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Gitu kan, tengok-tengok gitu kan, menikmati berkat Tuhan. Gak gitu Kailas. Gak gitu bro sis gitu kan. Gak gitu. Teologianya gak gitu. Anda diberkati tadi dikatakan the power to get riches and wealthness. Anda diberkati kuasa untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran tadi. Supaya Anda jadi saksi. Jelas ya teologianya ya. Amin. Jadi kalau Anda diberkati, Anda supaya jadi saksi. Anda gunakan kekayaanmu untuk memberitakan nama Yesus. Amin. Gunakan kekayaanmu. Sembarang saiki sampean minta sama Tuhan. Tuhan, terserah nanti Tuhan mau kasih kuasa untuk performing miracle. Kuasa tadi dikatakan untuk memperoleh kekayaan. Power, strength, and ability Anda minta. Kita minta siang hari ini. Kita nantikan, kita minta. Dan nanti kalau saudara nerima, gunakan untuk memberitakan nama Yesus. Tangkap ya nge ya Bapak Saudara ya. Gunakan untuk nama Yesus. Dikasih kok Tuhan ngomong dikasih semuanya ya kan. Buktinya pemberitaan Injil gak pernah berhenti Pak. Gereja mau ditutup model apa gak bisa Pak. Gak bisa Pak. Gereja itu berhenti bertumbuh mau Bapak terus. Gereja itu udahlah gereja itu hambatan Pak. Dihambat semakin merambat Pak. Dibanting semakin melenting. Dihimpit semakin melejit Pak. Itu kekristenan. Gak bisa menghalangi Pak. Musuhnya apa? Ya itu tadi. Lek wetenge marek melenduk lemu Pak. Wis aneh-aneh. Gak berita Injil lagi kan. Ya kan? Ya kan saudara. Ya kan saudara itu kita perhatikan baik-baik.
Mari sama-sama kita dedikasikan kita sebagai gereja. Ekaleo kita sebagai diri kita itu gereja ya iki Bapak. Untuk kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Amin. Bagi banyak orang. Yalah, nggak ngenteni harus kudus Pak Gun. Lu kan gurung kudus kok. Ya kan, kon rokokan kudus gitu kan saudara ya. Ya kan, ya tadi saudara minta Tuhan, ya kan. Ya aku ingin lepas dari rokok, Tuhan berikan kekuatan lah ya toh. Nanti kan saudara bisa. Tuhan itu baik kok Pak. Ngomong aja jujur sama Tuhan. Tuhan aku ini terikat A, B dan C. Aku mau jadi saksimu. Tolong aku. Nantilah saudara dilepaskan. Saudara dimerdekakan. Saudara akan jadi saksi Tuhan. Amin. Ya kan? Lek nguntoni kudus Pak. Ya kan? Harus sempurna. Harus jadi saksi itu sempurna. Waras, ya itu tadi Pak. Bagaimana mereka diselamatkan kalau nggak ada yang memberitakan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Main apa itu Mas? G. Roh Kudus hadir di sini. Fran mau main apa? Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanku, lawatanmu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, Kau layak ku perlu. Lawatanmu, Kau layak ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari siang hari ini kita minta urapan baru. Sebab saya percaya ada sesuatu yang baru, minyak dan anggur, urapan yang baru Tuhan berikan buat diri kita. Kita semua adalah saksi Bapak Ibu. Yesus berkata ada 2 perintah sebelum dia naik ke surga. Kamu harus tinggal di sini dulu. Kamu gak boleh tinggalkan Yerusalem. Itu perintah yang pertama. Dan perintah kedua, Yesus berkata, jadi saksi.
jadi saksi. Kamu akan terima kuasa. Strength, kekuatan, power, kuasa, ability, kemampuan. Kita minta biarlah ada urapan. Saya percaya Roh Kudus berbeda-beda memberikan kepada saudara. Ada yang diberikan performing for miracle, kuasa untuk membuat mujizat siang hari. Ada yang ketika Anda jadi saksi, ada yang diberikan kuasa to get power for riches and wealthness. Saudara akan diberikan kemampuan, urapan untuk bekerja, untuk menghasilkan keuangan yang luar biasa. Dan Anda gunakan untuk pemberitaan Injil. Ada kuasa yang Roh Kudus berikan siang hari ini untuk membangkitkan pahlawan-pahlawannya armies. Consisting from number. Membangkitkan semakin hari supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saya percaya ada kuasa itu. Itu kuasa yang diberikan Yesus. Setiap saudara yang rindu jadi saksi, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari minta urapan itu, minta. Shekarabata kasyarara bayarara bagarara alamas. Ada kuasa yang mengalir siang ini. Ada kuasa yang mengalir siang ini. The power for miracle. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasanya. Terima kuasanya. Kekuatan untuk apa yang Anda kerjakan. Kelimpahan, kekayaan. Di mana akan Anda gunakan untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus. Power from and to get number, kuasa untuk membangkitkan jumlah. Dalam nama Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksi. Kami mau pergi memberitakan Injil. Bahwa ada berita pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus Yesus. Bahwa setiap orang yang menerima Engkau, mereka akan diselamatkan. Dan dari tempat ini, Roh Kudus mencurahkan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami minta kuasa-Mu Tuhan. Kami minta kuasa-Mu. Kami minta kuasa-Mu. Beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Beri kami keberanian. Roh Kudus, beri kami keberanian. Roh Kudus, beri kami keberanian. Terima kuasa itu. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kuasa.
kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus. 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 Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di atas langit, di bawah langit, di bawah kolomnya, bertekuk lutut dalam nama Yesus. Supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertalut, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ketika murid-murid menerima kuasa itu, diurapi Roh Kudus, hidupnya berbeda, Bapak Ibu. Kita percaya ada perbedaan. Siang hari ini ada perbedaan doaku. Jemaat siang hari ini kau akan lihat ada perbedaan. Ada kuasa yang bekerja dalam hidupmu. Ada perbedaan. Dalam nama Yesus. Jadi saksi, pergi jadi saksi. Pergi jadi saksi. Beritakan berita tentang Tuhan Yesus. Beritakan. Ada pengampunan dosa. Ada keselamatan. Dalam nama Yesus. Bapak, hambamu sudah menyampaikan dan menjadi isi hatimu. Engkau bekerja lebih lagi. Pakai jemaat ini Tuhan. Pakai jemaatmu, pakai anak-anakmu. Pakai kami. Beri kami keberanian. Beri kami keberanian. Beri kami keberanian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau bekerja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberi untuk pekerjaanmu. Kau berkati. Semua apa yang kami tabur Engkau berkati. Terima kasih, kembalikan berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus memberikan engkau kuasa. Strength, ability and power. Untuk menjadi saksi. Dan mari sama-sama kita pergi melangkah. Dan mengerjakan amanat agung ini. Setiap kita yang mau jadi saksi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.